Di video kali ini kita akan melihat reaksi dari kalangan para netizen setelah tahu jika pengungsi Rohingya ini ternyata ditempatkan di sebuah rusun di Sidoarjo. Jujur nih, banyak sekali masyarakat yang baru tahu, termasuk saya salah satunya, baru tahu jika ada pengungsi ditempatkan di rumah susun. Itu bukan pengungsi seharusnya sementara, tetapi mereka ditempatkan di rumah susun hingga diberikan uang bulanan setiap bulannya dan kebutuhannya. Nah, seperti apa kira-kira reaksi dari kalangan para netizen? Tentunya kita akan melihat nih suara dari mereka yang mana menggaungkan suara versi video. Di pengungsian rumah susun Puspa Argo, Desa Jemundo, Kecamatan apa? Rumah susun buat pengungsi Rohingya. Buset, tepuk tangan semua. Iya, saya terima anunya. Gila, sumpah ini gila. WNI aja ya, orang Indonesia aja masih banyak yang jadi gelandangan yang gak punya rumah, yang pada tinggal di kolong jembatan. Ini enak banget dikasih rumah susun. Gue juga mau. Nih, gue nih warga negara Indonesia nih, yang kudu mau makan kudu muli dulu laki gua, kudu kerja dulu laki gua. Ini aja nih kontrakan gua 2 bulan belum bayar karena belum dapat duit. Lah situ orang Rohingya enak amat dapat rumah susun, makan gratis, tempat tinggal gratis. Udah gila lama-lama Indonesia sumpah. Gergetan. Rakyat Indonesia ini masih sengsara, masih banyak yang sengsara. Kenapa jadi ngurusin yang gitu-gituan sih? Gak usah ngomong kemanusiaan lah. Rakyat daya dulu pikirin. Pakai segala ngomong kemanusiaan. Lupa. Dia bisa bayar perahu tuh 15 juta buat demi masuk ke Indonesia. Lupa emang. Kita orang Indonesia dibikin susah mulu tinggal di negara sendiri, padahal masih banyak banget orang nih yang gak mampu sekolah, yang pada gak punya ijazah. Mereka semua pada gak bisa kerja. Mereka semua pada jadi kuli, pada jadi buruh. Gaji semua pada nggak seberapa. Terus masih banyak juga bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah pada umurnya, yang udah pada melebihi 30 atau 40, masih nyari pekerjaan tapi susah di negara sendiri. Makanya banyak banget yang pada kabur keluar, pada nyari kerja di luar. Kenapa? Karena dibikin susah sama negaranya sendiri. Jadi stop ya buat orang nih yang ngebelain Rohingya nih. Tolong. Mending lu ngider dulu nih, gak usah jauh-jauh deh, Jakarta deh. Lu ngider tuh Jakarta. Banyak banget orang yang pada gak punya rumah. Banyak banget orang yang masih pada kelaparan. Banyak banget orang yang kagak sekolah, anak-anak yang gak sekolah. Banyak banget orang-orang yang pada nyari kerjaan pontang-panting buat makan sehari-hari. Jangan Rohingya, usir udah, Rohingya usir. Bikin susah rakyat sendiri. Gak puas emang dibikin susah mulu rakyat. Giliran suara aja minta. Hajar kak, terus hajar. Ya emang banyak banget ya di Indonesia sendiri yang berada di kota aja itu banyak sekali orang-orang yang perlu dibantu, apalagi di pedalaman sana itu lebih banyak lagi. Nah entah sih dari pengungsi Rohingya ini yang berada di rumah susun itu apakah mereka anggarannya bukan dari pemerintah? Ya meskipun mungkin bukan dari pemerintah, tetapi tetap tanah yang mereka gunakan ya tanah negara Indonesia gitu guys. Nah jadi di video kali ini juga kita sebenarnya tidak bisa mengatakan bahwasanya mereka ini adalah pengungsi, tetapi adalah pendatang gelap, karena itu sudah dijelaskan bahwasanya belum terverifikasi oleh UNHCR. Kalau cepet ya rek, orangnya mending ditolak. Yang pertama, mereka itu sengaja ditekokno nang Indonesia, arep disebar nang Indonesia. Ojo burungokne iku omongane Usman amit-amit. Soalnya yang pertama, gak perlu menjadi keanggotaan aktivis kemanusiaan untuk bisa mengungkapkan unek-unek gitu. Wong Aceh iki do nolak kabeh. Pertama akeh, Pak. Mereka iku pertama males. Sing kedua, uripe gur mangan tok itu. Sing paling penting meneh aku bocor ning nggone berita TikTok. Mereka iku jorok, Pak. Kempro ngerti gak kon, ngising sembarangan. Terus warmane dikei kejadian wingi di Sidoarjo, listrik mati 24 jam. Tempat nggone rumah susunnya dihancurno. Terus arep kok piye maneh? Kepengin takon kayak Malaysia iku. Jaluk pulau. Amit-amit.
Nah, gimana tuh? Apakah yang kejadian di Sidoarjo kemarin, masyarakat di sana melakukan protes, demo, atau seperti apa tuh? Ya, harusnya hal tersebut itu dilaporkan ya. Karena kan kemarin juga kan itu benar-benar di luar dugaan bahwasanya pengungsi Rohingya ini bisa melakukan hal semacam itu. Dan yang berdemo di Sabang, kemudian di Aceh juga, apakah mereka suaranya ini sudah sampai ke pemerintah? Kita belum tahu ya bagaimana jawabannya. Karena belum dipulangkan. Jangan pulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal, itu melanggar HAM. Gimana? Ada 2 NGO internasional yang lantang membela Rohingya, yaitu Amnesty International dan UNHCR Indonesia. Padahal pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena dirasa adanya kepentingan nasional yang akan sulit tercapai, yaitu kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, seperti hak untuk pendidikan, hak untuk memiliki rumah, hak untuk menerima upah, dan lain-lain. Pada tahu nggak sih kalau pengungsi Rohingya di Sidoarjo udah tinggal di rusun yang kebilang enak dan dapat santunan 1,25 juta tanpa kerja, dan mereka bilang itu nggak cukup. Padahal masyarakat kita aja kalau misalnya mau punya rumah, mau dapat duit, harus kerja. Emang banyak ulah pengungsi Rohingya ini, dikasihani ngelunjak, nggak dikasihani kita yang dibilang melanggar HAM. Ini bukan mau julid ya, tapi etnis Rohingya itu sampai diusir dari Myanmar karena mereka itu separatis di negaranya. Masalah separatis Papua aja kita belum kelar, ya kali mau masukin kelompok separatis lain, kan nambah kerjaan namanya. Buat pemerintah, tolonglah pulangin aja tuh Rohingya ke kamp penampungannya di Bangladesh. Minta tolong tuh sama UNHCR, sama Amnesty International buat mulangin mereka. Orang udah disediain kamp pengungsi yang dibangun dengan dana triliunan, malah bikin masalah di sini. Iya, sebenarnya mereka ini di sana bangunin camp ya teman-teman, mereka ini kabur melarikan diri ke Indonesia. Ini kalau ditanya jawabannya karena menurut si pengungsi Rohingya ini ataupun si imigran gelap ataupun pendatang gelap ini, katanya Indonesia itu adalah negara yang damai dan juga sopan. Artinya mereka itu nyaman di Indonesia. Itulah mengapa mereka memilih di Indonesia dan satu-satunya negara yang paling ramah menerima mereka. Nah, maka dari itulah mereka ini nggak mikir seharusnya di sini tuh mereka harus berperilaku baik, tetapi ini justru sebaliknya. Contohnya kemarin itu mereka bisa merusak. Kira-kira udah berapa lama tuh yang di Sidoarjo di rusun? Apakah mereka sudah bertahun-tahun dan apakah memiliki KTP? Apakah udah benar-benar jadi warga negara Indonesia? Nah, hal itu kita masih bertanya-tanya. Seandainya di sini para pencari berita ya, berita-berita resmi ini mau menggali ya identitas mereka itu seperti apa, apakah mereka benar-benar sudah jadi warga negara Indonesia ataukah sampai kapan mereka akan dikembalikan. Karena yang di rusun ini tentunya kan itu pasti udah lama udah dibuatkan rusun, bukan tenda lagi. Ini menjadi pertanyaan kita. Dan maka dari sinilah orang-orang yang mencari berita ke lokasi-lokasi itu harus mencari sumbernya lebih detail lagi agar kita tidak bertanya-tanya, agar kita benar-benar bisa menyerap informasi itu sampai ke dalamnya. Oke, mungkin itu saja sih ya reaksi dari kalangan masyarakat ataupun netizen. Netizen itu adalah orang-orang yang aktif di dunia internet menyuarakan suaranya guys, baik itu yang nonton, yang komentar, ataupun juga versi video kayak tadi. Semoga video-video tersebut bisa menyampaikan kekesalan kalian dan bisa mewakili kekesalan kalian kepada orang-orang yang membela Rohingya, khususnya para pengungsi yang sebenarnya bukan pengungsi tetapi kebanyakan adalah pendatang gelap.